Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, saya Adeyang Tiralitia, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 kategori 2 IKIP Siliwangi Bandung dengan NIM 22910226. Saya mengajar di SDN 2 Neglasari, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut. Hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 4 dengan materi tema 5 Pahlawanku, subtema 1 Perjuangan para Pahlawan. Pembelajaran ketiga. Mohon arahan dan masukan dari Bapak Ibu semuanya untuk perbaikan pembelajaran berikutnya sehingga bisa memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3x1. Oke, masuk. Oke, masuk. 4x2. Oke, masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tema 5 Pahlawanku, subtema 1 pembelajaran 1. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa ya. Boleh dipimpin oleh Adit. Boleh Adit ke depan, Adit. Boleh ke depan. Boleh ke depan ya. Boleh pimpin oleh. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni ilma. Terima kasih kepada Adit yang telah memimpin doanya. Semoga pembelajaran kita hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk menambah semangat kita belajar hari ini, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya. Selain menambah semangat belajar, tujuan dari menyanyikan lagu nasional juga untuk menambah semangat dan cinta tanah air, yaitu tanah air Indonesia. Apa kabar Anda? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Coba tengok kanan kirinya. Apakah ada bangku kosong? Enggak ada. Berarti hadir semua ya. Bapak absen dulu ya. Hadir. Oke. Hadir ya, bilang hadir. Kemudian Denia. Hadir. Oke. Najwa. Hadir. Oke. Andin. Hadir. Deriska. Hadir. Oke. Kemudian Tasya. Hadir. Junia. Hadir. Oke, berarti ada semua ya, ada 13 orang hadir semuanya. Oke, Bapak doakan juga keluarga kalian, terutama ayah dan ibunya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah belajar apa aja coba yo? Sifat cahaya. Oke. Benar ya, kemarin kita sudah belajar sifat-sifat cahaya. Ayo coba sebutin sifat cahaya ada berapa? 1. Dapat dipantulkan.
Satukan. Dua. Didiamkan. Tiga. Benda bening. Empat. Dan kelima. Oke, benar ya. Sifat cahaya itu ada. Kemudian kita juga sudah belajar teks non fiksi. Siapa yang masih ingat teks non fiksi? Cerita tidak hayalan atau cerita nyata. Ya. Oke. Nah, hari ini juga kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya lagi. Ya. Dan cerita nyata dari seorang pahlawan. Wih, ada pahlawan. Nah, ini tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama, saya akan membuat periskop bersama kelompok. Kemudian kalian juga akan menyampaikan laporannya nanti. Kalian presentasi di depan. Ya, cara-cara membuat periskop sebenarnya. Nah, kemudian nanti juga kalian akan membagikan cerita. Kalian akan nonton sebuah cerita tentang pahlawan. Nanti kalian bagikan. Kemudian yang terakhir kalian juga akan menyampaikan informasi dari pahlawan tersebut. Siap belajar? Siap. Oke, bagus. Nah, dalam kelompok kalian harus saling bekerja sama. Ya, fungsi dari kerja kelompok itu agar kalian bekerja sama. Jadi jangan bekerja sendiri-sendiri. Oke? Kemudian semuanya harus bekerja. Kemudian yang Bapak akan nilai juga yaitu yang pertama aspek pengetahuannya, yaitu kalian akan mengerjakan soal evaluasi dalam bentuk aplikasi kuisis. Ya, oke, seru tuh ya kuisis. Kemudian yang kedua, dalam mengisi LKPD Bapak juga akan menilai keterampilannya, yaitu kalian akan dinilai penerapan dan komunikasi cara membuat periskop sederhana dan membagikan informasi dari tes non fiksi. Kemudian sikapnya juga akan Bapak nilai, yaitu akan menilai kerjasama dan percaya diri. Nah, kalian jadi harus percaya diri. Ya, kalau kamu tahu, ajukan tangan, jangan malu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bapak punya ice breaking, yaitu nyanyian sifat cahaya. Ini lagunya lagu Dul Sumbang yang judulnya Ruta, tapi kita modifikasi menjadi lagu nyanyian sifat cahaya. Boleh ada yang mau memimpin teh berdiri sama Kak ke depan. Semuanya boleh berdiri. Oke, semuanya boleh berdiri ya. Sifat cahaya itu ada 5 macam. Dapat dipatukan itu sifat pertama. Yang kedua itu cahaya dilihat. Boleh sampai joget. Yang ketiga itu menegur bersama diri. Lalu apa lagi sifat-sifatnya? Ayo kita satukan kembali. Sifat yang keempat adalah tulus yang mereka dibolehkan. Itulah sifat-sifat cahaya yang harus kita ingat selalu. Agar tidak lupa maka harus diamalkan. Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih ya. Nah, gimana? Seru? Ya. Oke. Dari breaking tadi juga ada pembelajarannya ya. Kalau sifat cahaya itu ada di. Oke. Yang pertama itu apa? Dipantulkan. Contohnya apa, yo? Cermin ya. Kalau kita ngaca, ada wajah kita ya. Kemudian yang kedua itu dibiaskan atau dibelokkan. Contohnya apa, yo? Pensil seperti apa? Dimasukin ke dalam air, karena itu terjadi pembelokan cahaya. Kemudian yang ketiga itu apa? Menembus benda bening apa aja contohnya? Mesin, botol kaca, gelas. Oke, itu contoh-contoh benda bening. Yang keempat, merambat lurus. Nih, ya contohnya tuh. Rasanya merambat lurus. Gak belok ya? Tuh, lurus. Dan yang terakhir yaitu diuraikan atau dispersi. Contohnya apa?
Apalagi. Nah, sekarang coba kalian jawab ini ya. Selain penjaga pintu perlintasan kereta api, pekerjaan apa yang memiliki sifat kepahlawanan? Guru, apalagi? Dokter, apalagi? Polisi, apalagi? Oke, itu yang memiliki sikap kepahlawanan. Kemudian, apakah orang yang bekerja di kapal selam juga termasuk pahlawan? Kenapa? Karena memantau laut, keamanan laut dari musuh-musuh. Oke, bagus. Ini gambar kapal selam ya. Ini ada kapal, ini kapal selamnya yang bawah ya. Dan dia di atasnya nih lihat ada apa nih? Periskop atau mata dari kapal selam tuh. Kan ini laut nih. Ini kapal selam ada di dalam laut. Nah, cara buat lihat ke atas permukaan laut ini dengan periskop. Tahu tentang periskop? Tahu nggak? Penasaran nggak sama periskop? Penasaran dengan periskop? Nah, nanti kita akan membuat alat-alatnya sudah ada pada bawah yang dalam ini. Alat yang pertama, ini apa nih? Bukti. Kemudian sudah garis. Kemudian ini akar atau gunting ya. Kemudian ini cermin. Oke, dan yang paling penting yaitu dapetin untuk merekatkannya. Kemudian sekarang boleh berkelompok, boleh berkelompok. Itu yang pertama Adi kelompok 1, Adit, Putri dan Najwa. Kemudian yang kedua Deriska, Riani, Mei, Noman dan Afifah. Yang ketiga Denia, Tasya, Umi dan Janta. Boleh kalian berkelompok ya. Kalian sekarang sudah berkelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, setiap kelompok Bapak akan bagikan LK, MD dan bahan ajar. Ini angka PD-nya ya. Ini kelompok 1, 2. Nah, dan yang ini bahan ajarnya ya. Yang ini bahan ajarnya fungsinya buat kalian mencari jawaban dari LKPD ya. Oke. Bapak udah bagikan semuanya. Kalau mau mengisi LKPD, kalian harus mengetahui tata tertib dalam pembelajaran. Yaitu yang pertama, aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Kalian harus aktif, harus semangat. Kemudian yang kedua, mempersiapkan kelengkapan alat tulis saat pembelajaran. Mana alat tulisnya? Anda siap? Keluarkan pensilnya semuanya, boleh. Keluarkan pensilnya sama bukunya. Pensil sama bukunya, boleh. Keluarkan pensilmu. Ada yang belum ngerti. Sekarang angkat buku di tangan kiri. Tangan kiri, ayo keduanya. Oke, turunkan. Nih, berarti alat tulisnya udah siap. Yang terakhir, tidak boleh ngobrol pada saat berdiskusi kelompok. Jangan ngobrol yang tidak benar. Ya, kalian harus bekerja sama dalam mengisi LKPD-nya. Ya, isi dulu sesuai nama dan orang-orang kelompok ini. Ini kelompok 1 ya, boleh ada di sana ya. Boleh isi dulu ya. Kelompok berarti kelompok 2, kelompok 3. Sama anggotanya juga ya. Kelompok 1 kan? Kelompok 2? Kelompok 3? Mantap. Sip. Nah, sekarang kalian amati video tentang pahlawan ini. Saya adalah Dicermati ya videonya ya. Saya akan menghapus air mata kesedihan dan diganti dengan air mata kegembiraan. Mama sudah beberapa kali menyampaikan nasihat itu ke saya. Kalau kamu suatu saat jadi dokter, perhatikan aku. Boleh, dikerjakan boleh. Nah, yang itu udah ya. Yang nomor 1 dan 2 udah ya. Nah, sekarang bacalah kisah tentang Dr. Lee dan perjuangannya di buku paket atau di LKPD kalian. Dibaca dulu ya.
Boleh, membaca dulu. Dan boleh, siapa yang berani membacakan di depan? Deriska, boleh, Deriska. Ya, semuanya juga membaca ya. Deriska akan membacakan nih ya. Yang ini ya. Oke. Boleh. Oke. Terima kasih pada Teh Deriska yang telah membacakan dan berani membaca tentang kisah dokter Lee. Ya. Kelompok 1 udah mulai mengerjakan. Oke. Sip. Sekarang yang nomor 2. Boleh. Kelompok 1 udah beres? Oke. Kelompok 2? Kelompok 3? Siap. 1 2 3. Siap. Tadi itu tentang dokter Lee, merupakan seorang dokter yang memiliki sikap pahlawan. Selain dokter Lee, contoh kepahlawanan lain juga ada di awak kapal selam, ya, yang bekerja di kapal selam, di mana mereka menjaga perairan Indonesia, berpatroli di bawah laut, untuk mengamankan wilayah laut Indonesia dari serangan lawan lautnya. Berarti pekerjaan itu juga merupakan sikap kepahlawanan. Nah, tadi juga diterangkan bahwa periskop itu merupakan mata dari kapal selam. Nah, periskop adalah alat yang digunakan oleh kapal selam untuk mengamati keadaan di permukaan laut. Bahwa periskop itu menggunakan 2 cermin datar yang berada di dasar dan bagian ujung periskop. Ada di atas dan di bawah. Periskop itu berarti periskop itu menggunakan sifat-sifat cahaya, memanfaatkan sifat-sifat cahaya. Yaitu yang pertama cahaya merambat lurus, dan yang kedua cahaya dapat dipantulkan. Yang pertama apa? Merambat lurus dan dipantulkan. Macam periskop. Yang pertama cahaya masuk dari bagian ujung periskop dan dipantulkan oleh cermin. Nih, cahaya masuk nih dari atas periskopnya, masuk ke sini, kemudian dipantulkan. Pantulan cahaya tersebut kemudian merambat lurus melalui cermin kedua. Nah, ini merambat lurus. Lihat, cahayanya itu ke sini ke bawah, nggak ke sini, tapi ke bawah, merambat lurus. Saat mengenai cermin kedua, cahaya kembali dipantulkan. Nah, setelah tiba di sini, dipantulkan lagi oleh cermin yang satunya. Oleh cermin kedua akan mengarah ke mata kita, sehingga kita dapat melihat keadaan di atas perisnya, membuat periskop. Nah, tadi kita udah mengetahui cara kerjanya itu seperti itu. Nah, sekarang kita buktikan dengan membuat periskop sederhana. Alat dan bahannya udah dibawa ya. Nah, sebelum membuat, kalian simak dulu ini cara pembuatannya. Caranya dulu. Dilipat dulu tuh bentuknya. Kemudian yang kedua, bikin lubang buat cermin, 2 buah lubang ya. Dan sekarang ini sudah jadi periskop sederhana. Nah, boleh mulai cara membuatnya. Kemudian sip. 2 ya, lubangnya 2 udah. Udah. Sip. Nah, itu juga udah ya. Lepas dulu lemnya. Boleh. Lepas dulu lem-lemnya semuanya ya. Kalau udah dilepas semua, boleh bikin orang dulu. Oke, sip. Sok pegangin 1 orang, boleh. Sip. Semuanya udah beres? Kelompok 1 mana lihat? Ajukan. Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Oke. Nah, sekarang boleh uji cobakan periskop sederhananya
Terlihat? Ada apa di sana? Ada apa? Ada sawah. Ada ya, jongkok. Terlihat apa di sana? Terus apa lagi? Padahal harusnya ke sini ya, lihat sini ya, ke tembok. Tapi kalian bisa melihat ke atasnya. Coba jongkok. Oh, ada motor yang lewat tuh. Ada kelihatan nggak? Ada. Oke, benar. Itu musuhnya datang. Oke. Berhasil. Berarti periskopnya bekerja dengan baik. Saatnya mempresentasikan proyek periskop yang telah dibuat dan melaporkan tentang informasi yang didapat dari Dr. Budi. Ya, boleh kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Boleh kelompok 1 ke depan di sini ya. Bawa hasilnya juga boleh. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 Adik Putri akan memberikan membahas periskop. Oke. Pertama kita menyiapkan kardus bekas. Nih, lihatin. Nih, kardus berkasnya ya. Terus, kedua, Lalu kita mengukur cermin. mengukur cermin. Coba mengukur cermin. Oke. Boleh langsung ya. Kemudian dikasih apa? Kemudian kita berdiri. Oke, terus Tempelkan cerminnya satu di atas satu di nah, habis itu diapain kan? Ditempel ya, boleh. Periskop. periskop. Oke, periskopnya sudah selesai. Semuanya caranya sama ya. Oke, berikan tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Oke, kelompok 1 udah beres ya, bagus hasilnya ya. Kelompok 2 gimana caranya sama ya? Kelompok 3 sama? Oke. Nah, kita kasih tepuk WOW buat kelompok 1. Kasih kasih karena mempresentasikan yang kedua, yaitu melaporkan tentang Dr. Lee. Boleh dari kelompok ini ya, boleh kelompok 2, boleh ke depan semuanya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain lihat juga ya, yang lain lihat juga apakah sama atau ada yang berbeda. Nomor 1 dulu ya, yang dari video tadi. Apa yang membuat Dr. Lee menjadi seorang dokter? Oke, mamanya menasihati Dr. Lee untuk menjadi seorang dokter dan adiknya meninggal gara-gara sakit diare sampai 30 sampai 40 kali saat miskin. Sama? Ada yang beda? Apa bedanya? Boleh bacakan. Ada tambahannya ya? Boleh. Dibacain. Kalau yang itu gimana? Saya pengen Dari kamera dari kecil diare selama 30. Ada tambahan dari kelompok 1, yaitu pengen jadi dokternya itu dari kecil, ya. Kemudian ada adiknya juga yang meninggal gara-gara diare dan mereka tidak bisa memberikan pengobatan ya buat adiknya sehingga adiknya itu meninggal. Sekarang membedakan tadi mah dari video, sekarang dari teks. Kalian Bisa berlayar mengunjungi ribuan orang miskin yang membutuhkan pertolongan medis di pulau-pulau. Oke, kalau tadi mah dari video mah isi jawabannya itu untuk membantu orang yang sakit. Kalau setelah kalian membaca ternyata lebih lengkap ya, lebih lengkap bener ya. Tujuannya itu agar bisa berlayar mengunjungi dan mengobati ribuan orang miskin yang membutuhkan pertolongan medis di pulau-pulau terpencil. Oke, berikan tepuk tangan buat kelompok 2. Tadi kita udah belajar apa aja? Ayo,
Hitung siapa yang tahu tentang periskop? Oke, periskop itu untuk melihat keberadaan di atas lampu. Kemudian sifat cahaya daripada periskop itu apa? Dipantulkan. Yang keduanya? Merambat. Satu dipantulkan, satu di merambat. Oke. Kemudian teks non fiksi. Ayo, siapa yang masih ingat teks non fiksi? Cerita nyata. Benar, cerita nyata. Kemudian sikap kepala tadi apa tadi? Baik dan rela berkorban. Hebat. Itu sikap dari dokter. Nah, sekarang waktunya mengerjakan evaluasi menggunakan aplikasi kuis. Mulai ya. Kerjakan yang paling mudah dulu ya. Cari yang paling mudah dulu ya. Ayo Andi. Ayo Denia, mengejar Denia bagus. Ayo. Wah, ketiga Denia, kedua Dunia, kedua. Ini sikap kepahlawan apa yang diterapkan oleh Dokter Lee dalam kehidupan manusia? Jenis cermin yang digunakan untuk membuat periskop sederhana adalah. Sekarang kita akan melaksanakan refleksi pembelajaran. Ya, boleh kalian buka HP lagi, masuk ke menti.com. Masukkan isi so. Menurut kalian bagaimana pembelajaran hari ini? Oke, submit. Kalau udah diisi ada yang paling di bawahnya submit. Boleh satu aja juga gak apa-apa. Isi. Boleh. Luar biasa dapat nilai 100 rame. Oke, sip. Udah? Semuanya udah? Sekarang ada yang kedua pertanyaannya. Satu juga gak apa-apa. So, bebas gimana teh. Sip. Tunggu dulu yang udah submit, udah? Sip. Dua satu juga gak apa-apa. Oke. Terus? Sip. Ada jawaban kalian ya? Bisa. Apa yang belum kamu pahami? Yang harus kalian aja. Langsung submit ke bawah. Langsung ke bawah. Sip. Tidak ada. Yang menurut kalian senang apa? Yang kalian merasa senang pada pembelajaran hari ini? Ada yang mengisikan membuat periskop. Sifat cahaya, mengetahui sifat-sifat cahaya, seru pas nonton, main fisiknya seru. Dan bagian yang tidak menyenangkan dalam pembelajaran hari ini apa? Apakah tadi pas? Kalau nggak ada ya tidak ada, ya. Kalau ada ya nggak apa-apa, sebutin aja, tulisin aja. Yang nggak senangnya apa ya? Oke, semuanya seru. Oke, sip. Terima kasih. Berarti Bapak simpulkan pembelajaran hari ini menyenangkan tidak? Manfaat pembelajaran kita hari ini yaitu kita harus meneladani sikap para pahlawan tanpa tanda. Dan kita juga sudah mengetahui penggunaan dan membuat periskop sederhana. Itu manfaat pembelajaran. Bapak juga akan menyampaikan pembelajaran selanjutnya, yaitu kita akan mempelajari alat optik yang memanfaatkan sifat cahaya lainnya. Ya, kita akan belajar tentang nanti bikin loop atau kaca besar. Pembelajaran kita sudah selesai. Boleh dibereskan lagi bukunya ya, masukkan lagi bukunya, alat tulisnya dirapikan lagi, HP-nya masukkan lagi ke tasnya ya. Oke, doa mulai. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin. Oke, terima kasih. Adit boleh duduk lagi. Bapak ucapkan terima kasih yang sebaik-baiknya. Mohon maaf atas kekurangannya. Bapak tutup pembelajarannya dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.